berada di podcast tanya jawab tentang bagaimana kondisi keuangan di masyarakat dampak dari COVID. Dan di sebelah saya di sini ada narasumber kita dari, silakan Anda memperkenalkan diri. Saya Premana, saya seorang freelancer dan juga seorang wirausaha. Oke, di sini ada Mas Premana, dia seorang freelancer dan seorang wirausaha. Nanti kita bakal bahas banyak hal tentang siapa Mas Premana dan apa usaha yang dia lakukan, apakah dampak yang ia alami ketika ada pandemi ini. Oke, langsung saja Mas Premana. Mas Premana ini kalau tidak salah dulu kuliah di Unisri. Yap. Kuliah Unisri di Administrasi Negara. Oh, di Administrasi Negara. Ya. Berarti di Fakultas Fisip. Wih, anak-anak Fisip ini alumni kalian, oke? Orangnya kayak gini. Terus untuk apa? Setelah lulus Mas Premana ini berlanjut di dunia apa Mas? Kalau tahu. Sebenarnya saya sebelum lulus di kuliah itu sudah motret, cuma sebagai freelancer di PT Liga sama di media sepak bola, cuma hanya di area Solo. Terus setelah lulus masih melanjutkan motret di media sepak bola di Sepak Nyawa, di PT Liga Indonesia juga, tapi mencakup ke Jogja, DIY, dan Jateng mungkin di Magelang atau di Jepara. Cuman ya itu setelah Liga Indonesia sebelum ada keributan ya. Setelah keributan saya lepas. Mantap sekali, berarti dia kuliah di Administrasi Negara tapi dia nyambi di fotografer. Ya, Wah, nyambi mantap foto. sekali. Dan pengalamannya luar biasa tadi di Liga ya Mas. Liga Indonesia, PT Liga itu PSSI dulu waktu itu aku ada proyekan di Liga 2, otomatis saat pertandingan Liga 2 saya foto dan liputan buat wawancaranya. Mantap sekali bisa masuk di Liga Indonesia di bawah nama PSSI, itu prestasi yang luar biasa. Terus selain itu apakah ada bisnis lain Mas selain fotografer? Kalau bisnis akhir-akhir ini banyak sih. Ada di bidang kuliner, saya ada bisnis bakaran. Terus di bidang sepatu ada juga online sepatu original pride lokal, itu nanti ada Instagramnya juga. Terus untuk ke depan mungkin aku akan membuat sebuah angkringan yang berbasic warnido. Mantap. Jadi di samping dia fotografer, dia juga masuk ke dunia kuliner. Wah, ini kalau dilihat-lihat kan administrasi negara, dia di politik, terus keluar jalur lagi di fotografer, habis itu keluar lagi di kuliner. Berarti Mas Premana ini orangnya Out of the box. anti mainstream. Out of the box. Dia berkembang luar biasa, melebarkan sayapnya bukan cuma di satu bidang tetapi 2-3 bidang dia lakukan. Berarti ya ngambil anak komunikasi, ilmunya anak komunikasi kan. Iya. Fotografi. Iya. Ngambil anak Ilkom. Buat kalian anak-anak Ilkom bahaya, jangan ketemu sama ini, nanti ilmu kalian diserap. Terus wah, ini berarti kameranya ya Mas? Ya, ini yang biasa saya pakai buat liputan. Ini udah dari dulu, memang dari awal terus kan. Kameranya panjang guys, lebar, panjang, besar, nggak kuat saya, nggak kuat. Terus lanjut lagi di era sekarang kan kita tahu kan Mas, di Indonesia ini terjadi pandemi lah, dan sampai sekarang udah berbulan-bulan, bahkan hampir bulan dari Februari. Februari sampai ini Agustus. Dan
banyak sekali orang-orang yang kena dampak di banyak sekali, pandemi ini. baik sektor pabrik, UMKM, kecil, menengah, semua kena. Bahkan perusahaan yang besar pun bisa bangkrut karena ini ya Mas. Banyak yang istilahnya memutuskan pekerjaan karyawannya, ada yang dioglang, Iya. save-savean, ya kerjanya biasa tiap hari sekarang jadi pagi tok, malam tok gitu. Wah itu luar biasa sekali. Banyak Dampaknya itu dampaknya luar masif biasa. banget. Apa ya? Bahkan pedagang kecil pada gulung tikar, Ya, yang ya. besar pun bisa bangkrut, yang dulunya serabutan pekerjaannya sekarang malah jadi nggak ada pekerjaan. Ya, ya. Wah itu luar biasa ya Mas ya. Ya. Terus dengan adanya pandemi ini di pribadi Mas Indra sendiri, pekerjaan Mas Indra sendiri di bidang fotografer, terus kuliner tadi, itu apakah mengalami sedikit pengaruh besar atau kecil? Kalau pas rentang bulan Februari, Maret, April itu benar-benar sepi. Bahkan waktu itu aku masih di bakaran itu sepi banget. Mungkin yang biasa laku segini sekarang cuma setengah. Apalagi boleh juga buka usaha laundry yang biasanya full sekarang juga berkurang. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Isunya juga sangat kental. Apalagi kalau di daerah itu ada ini ada orang yang kena COVID, itu udah langsung lockdown. Tidak ada orang lewat, tidak ada orang jajan, tidak ada orang yang mampir, apalagi yang mau ngantriin apa yang mau jajan apa nggak ada. Dan itu sangat membuat ekonomi kita juga down, itu pasti. Tapi lambat laun mulai bergerak berangsur pulih lah. Tapi nggak seperti dulu, cuma sudah ya udah oke lah, udah mulai naik. Ya, berarti dari segi perekonomian sedikit terganggu ya Mas? Ya, pasti. Karena lockdown terus. Apalagi ini teman-teman saya yang bekerja di dunia foto, wedding dan lain-lain, otomatis kan secara selama COVID ini nggak ada acara, nggak ada mantenan, nggak ada acara apapun, wedding, pre-wed dan lain-lain di stop, dibatalkan. Bahkan nggak ada yang namanya acara pernikahan yang mengakibatkan masa yang banyak. Nah, itu nggak ada, dan itu sangat terpukul di dunia entertainment. Itu sangat terpukul, nggak ada pemasukan sama sekali. Hampir kemarin aku ngobrol Rasulullah, aku rene pemasukan dia, akhirnya dia jualan sepatu kayak aku, ya bisa jualan aku sepatu, ya udah sepatu gitu. Jadi kayak nggak ada pemasukan. Jadi Sangat terpukul. memang COVID ini luar biasa ya Dampaknya luar biasa, nggak hanya di sektor ini, banyak segmen dari entertainment, bahkan makanan juga, kuliner juga banyak yang gulung tikar, pabrik apapun, banyak sekali sih. Dan tapi di satu sisi ketika ada pandemi ini, menurut saya Mas ya, itu membuat kita masyarakat itu semakin berpikir lebih kreatif lagi. Yes. Bagaimana cara kita meng-create sebuah kesempatan, membuat sebuah kesempatan untuk kita bisa berkreasi, memberikan edukasi yang lebih lagi kepada anak-anak kita, khususnya di rumah itu sendiri, cari terus cari ide lagi untuk membuka bisnis baru yang kita sebelumnya tidak bisa memasuki, tapi karena terpaksa itu kita mau tidak mau harus gitu ya Mas ya. Dan ini ada fenomena yang terjadi mungkin selama COVID kemarin kan ada fenomena yang namanya masak. Ya, masih ingat kan di mana-mana waktu itu masak, di YouTube masak ini diupload. Terus ada makanan apa tuh yang roti kue yang egg itu, soffle egg, masak. Dalgona
buat. jadi kreatif yang kita seperti yang biasanya nggak pernah megang yang namanya apa tuh panggangan, copil apa Kita jadi pegang. rasa masak jadi kayak kreatif lah, Kreatif, ya, ya. ada sisi kreatifnya. Itu sisi positif Yes. ya guys ya. Itu sisi positifnya seperti itu. Dan itu nggak cuma di kalangan wanita, tapi bahkan di kalangan laki-laki pun banyak yang kayak gitu Banyak, guys. dan banyak juga yang dari situ teman-temanku yang cowok ini sudah mendirikan sebuah kitchen. Banyak, saya juga mendirikan kitchen, Mas Frank Kitchen. Usaha kuliner saya di mac and cheese atau di makanan-makanan yang sistemnya pre-order, ya lumayan, dapatnya lumayan. Teman-teman juga ada yang bikin kroket, ada yang bikin sandwich, ada yang bikin lepar, apa-apa itu dijual, dan itu sangat luar biasa gitu. Membuat kita ya istilahnya kita bilang meng-create sebuah kesempatan. Bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita bisa mulai bangkit lagi Yes. satu demi satu. Itu di pandemi ini luar biasa, banyak Jangan masalah. terpuruk dengan keadaan ini. Nah, jangan terlalu terpuruk, jangan berlarut-larut ya Mas ya. Yes. Jangan terlalu berlarut-larut menyedihkan diri sendiri. Itu Dan banyak juga nih teman-teman yang di sana yang mungkin di PHK, diputus kerjanya, atau mungkin gajinya dipotong atau dia dan itu sangat banyak sekali, nggak hanya di Solo, tapi apalagi di Jabodetabek itu sangat dampaknya luar biasa sekali. Pabrik-pabrik di sana pada kurangi karyawannya, kan itu kan juga nasibnya seperti apa orang-orang seperti itu gitu. Dan akhirnya memunculkan ide-ide yang seperti ini. Kita buat usaha kecil, mikro, UMKM kembali bergeliat. Dan ada hal-hal lucu yang terjadi di pandemi. Apa ketika tadi kan bilang di dunia kuliner ya, Yes. banyak orang yang berkreasi, mencoba-coba dari tutorial di YouTube, bahkan di TikTok ya. Ya, TikTok itu ada tutorial masak Bikin simple, Indomie. ada slogan. Kalau ada yang ribet ngapain kita buat yang gampang, Ya, nah, benar. gitu. Itu sekarang ini banyak kejadian-kejadian lucu guys di video-video yang mereka buat. Itu banyak yang nge-share bahwa mereka membuat suatu eksperimen itu nggak selamanya itu berhasil, ya Mas ya. Iya, benar. Bahkan ada kemarin aku lihat Mas di salah satu channel lah, itu dia bikin pai susu. Pai susu itu kan apa? Kalau kita lihat itu tengahnya itu soft, Ya, akhirnya crunchy, garing kayak gitu kan. Nah, tapi dia malah jadinya gerenjel-gerenjel itu guys, kayak jenang, mendak lain-lain Itu dulu pernah aku alami saat aku buat mac and cheese, saat buat dalgona. Udah di sedemikian rupa, pas dicoba pahit. Ini kurang apa? Kurang gula. Ternyata pakai kopi yang hitam, hitam. Harusnya kan pakai kopi yang soft gitu kan. Wah, pahit banget. Agak tidak apa-apa, ya namanya proses kan. Dan apa ya, itu malah buat kita sendiri itu kayak suatu proses kita. Ya. Kita mencoba, oh ini kurang, kita bikin lagi kurang, tapi itu melatih kesabaran kita ya Mas ya. Ya. Satu kali gagal, coba lagi, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, gagal terus wis gak usah ya Mas ya. Buang duitmu ya toh. Berarti gue rani kuno. Nah, berarti gue rani masak, gue ning maem wae, Nah. tuku. Tinggal beli, makan wis mantap. Itu. Terus apa? Terus Mas Premana ini Mas diminum sih Mas. Tadi ada air minumnya enggak Ya, diminum Mas? siap, terima kasih. Enak Mas. Enak. Untuk aku ora anu Mas. Nyediake aku dhewe Mas, nyediake khusus Iya, gitu kan Mas. khusus tamu. Nah, khusus tamu ini pas nggak boleh. Wah, aku ora dikei gas. Terus lanjut ya Mas. Yes. Tentang Covid ini kan apa ya? Bahkan di Indonesia ini baru lonjak-lonjaknya Covid. Tapi di luar negeri sekarang udah
kayak Di Wuhan aja udah buat konser. di Wuhan aja ada konser, tapi Udah buat di konser. Indonesia ini baru naiknya gitu. Itu Kurang ajar tuh. Yang buat virus, yang buat ini nyebarin, yang lainnya udah pada kena, dia malah buat konser. terus apa? Ya apa ya, kayak pesan buat Mas Nindar sendiri bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini untuk khususnya para teman-teman kita, masyarakat kita yang berada di perekonomian menengah ke bawah yang terkena dampak PHK, pemotongan gaji dan lain-lain, itu bagaimana tips untuk kita bangkit secara perlahan itu bagaimana Mas? Ya itu tadi, kita harus pintar melihat peluang. Melihat peluang. Nah, kita harus pintar melihat peluang. Nggak apa-apa, maksudnya kalau emang kita di PHK, yaitu sedih, kita down boleh, tapi jangan berlarut. Kita harus bangkit, kita harus cepet-cepet cari peluang, apapun kecil peluang, jika kita maksimalkan, kita harus tetap berjuang. Ada kesempatan kecil, misalkan, wah ini kesempatan bagus, kita jualan ini aja. Oh ini bagus peluang ini, kita buat apa, pernak-pernik ini aja. Itu aja, karena aku dibilangin, banyak yang bilang bahwa ada sedikit peluang aja, nggak usah takut, yang penting kan Fulus. Yang penting fulus guys, fulus uang ya, cuan. Berarti intinya kita harus berani membuat suatu peluang, kita membuat terus dan harus bisa keluar dari zona nyaman. Kita harus buat peluang, habis itu kita berani mencoba keluar dari zona nyaman kita, yang baru, mencoba hal baru. siapa tahu sukses. Ini ada kisah. Bisa lagi guys. Tahu yang namanya nasi berkat di Jakarta? Berkat. Aku lihat di YouTube-nya Next Carlos yang waktu makan nasi berkat. Itu kan orang PHK, kena PHK pegawai pabrik apa, kena PHK, dia dirumahkan, dia asli Wonogiri, akhirnya dia iseng loh, bikin nasi berkat pakai daun jati, lauknya ini terus laris sehari 300 porsi pun, bahkan gajinya melebihi dari gaji usaha di pabrik, buruh di pabrik. Itu kan lumayan. Kita nggak tahu, maksudnya ada peluang dikit, wah ajar, ternyata berhasil. Rezeki kita itu di situ, tidak cuma di pabrik. Rezeki nggak ada yang tahu. Rezeki nggak ada yang tahu. Berani ambil resiko itu juga penting guys. Yes. Jadi memang mungkin ketika kalian mencoba itu banyak yang menyinyir ya, kasarannya menyinyir sekarang itu. Menyinyir itu biasa. Mereka cuma menyepelekan kita, melihat kita cuma di sebelah mata. Tapi ketika kita coba dan kita berhasil, kita bungkam mereka yang itu dengan prestasi kita. Itu ya Mas ya. Kita pertama dicaci, di apa ya, kayak dilihat, lah disepelekan itu nggak apa-apa. Yang penting semangat, mau mencoba dan tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Itu prestasi yang luar biasa buat diri kalian sendiri ya itu. Itu pesan dari Mas Nindar Mas ya, secara singkatnya kayak gitu. Jadi pandemi jangan terlalu dibuat kita stres ya Mas ya, dibuat kita stres. Kita yang mahasiswa pun ya udah kita jalani aja. Pikiran kita harus fresh. Karena apa? COVID ini kan yang diserang imun kita. Ya, imun, mood kita kalau kita sedang down, imun kita juga ikut lemah. Tapi kalau kita setiap hari happy, setiap hari kita fresh, imun kita semakin naik kuat, dan itu menguatkan imun kita. Ya, benar. Jadi buat mahasiswa mungkin kemarin sempat sambat ya, apa ya, sambat lah itu daring nggak enak gini. Kita ambil positifnya aja. Waktu kita kuliah offline kita jarang ketemu keluarga. Sekarang daring kita bisa
kumpul sama keluarga, terus kita bisa berpikir lebih jauh lagi, kita bisa kayak bagaimana kita mengisi waktu luang kita dengan tadi masak-masak Mas, walaupun gagal nggak masalah, kalau berhasil kan kita bisa melebarkan sayap kita ke dunia bisnis kecil-kecilan online kayak gitu. Itu untuk mahasiswa itu. Tapi yang apa ya, sedikit aku merasa Mas itu dunia pendidikan di kalangan SMA ke bawah Mas. Itu kan Nah ini kasihan aku ya Mas. apalagi buat teman-teman kita yang jauh dari radar di pelosok Ya. mereka yang otomatis nggak punya kuota, nggak punya paket data, mereka harus nggak tahu juga ya mereka sistemnya seperti apa. Kita yang di kota aja kita sering kewalahan, apalagi yang mereka yang jauh dari kita di pelosok itu seperti apa. Itu suatu PR juga itu, karena apalagi yang masih SD itu ya semua ada positif dan negatifnya ya. Tapi ya tetap namanya anak-anak kan yang paling seneng ketemu sama temen dan main di balik rumah pergi bosen pengen jalan kayak gitu. tetap kalau anak-anak itu pasti merasakan suasana di rumah Ya. ya itu salah satu kelemahan sistem online Ya. Dan bahkan online pun yang mahasiswa ketika kita garing itu ya, online itu banyak yang ditinggal. Kameranya dimatiin, ditinggal main, tinggal ngapain ya, itu udah game udah itu oke. tinggal malah ngopo itu sering ngopo lagi itu ya. Nah itu udah udah rahasia umum lah, mungkin dosen-dosen udah memaklumi kayak gitu, udah tahu gitu. Itu di dunia pendidikan. Balik lagi ke sektor ekonomi. Ekonomi tadi kan udah dikasih tips bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan kita dengan kita menciptakan peluang dan lain-lain. Jadi terus dengan adanya di PHK, dipotong gaji, tapi kebutuhan di sektor di keluarga itu kan tidak mungkin berkurang Mas. Namanya kebutuhan kan otomatis semakin hari semakin bertambah. Tapi di satu sisi di penghasilan kita menurun. Nah, mungkin Mas Premana ini ada tips lah bagaimana kita mengatur itu gimana Mas? Ya puji Tuhan saya masih single, jadi belum merasakan keluarga. Ya. Jadi yo nenek iki yo KDW. Jadi nah bulan ya jadi Bulan ya Mas. dengan paling kucing Indomie burjo Iya. paling ya gitu sih kebutuhan. Kalau keluarga emang agak susah karena mereka harus memikirkan karena makan, susu dan lain-lain juga kebutuhannya banyak, sedangkan penghasilan kita kan juga berkurang. Ya itu ini seperti tadi kita harus pintar melihat peluang. Kalau misalnya ada peluang usaha ini coba, atau tidak bisa, atau misalkan malas punya usaha, cobalah usaha yang ini yang nggak ada modal. Contohnya apa Mas? Kalau nggak ada modal itu? Saya jualan sepatu nggak ada modal. Ini jualan sepatu Sepatu online? Sistemnya reseller gitu Yes. Mas? Reseller. Saya jualan sepatu nggak ada modal. Saya ambil, saya post di sosial media, ini nggak ada fotonya dan lain. Saya foto produk di saya post des. Di banyak kan di Tokped, di Bukalapak, di post di mana-mana. Kalau ada orang beli, baru saya ambil sepatu. Itu kan kita nggak ada modal. Itu nggak jadi sepatu aja, banyak di pakaian. Ya, sepatu, pakaian. Kalau ada yang suka bola, jersey bola, aparel bola, itu banyak sekali. Just tip itu juga kita postingan, kita buat just tip Bisa menghasilkan, kita dapat uang dan kita dapat senangnya gitu. Jadi mungkin tipsnya itu ya pintar cari peluang. pintar cari uang sama kita memanage
keuangan kita di Ya. bagian prioritas kita yang mana dulu. Nah. Kita harus bisa Harus pintar-pintar Nah. memanage ya. ya itu Karena kalau enggak itu ya susah. susah. Pengen gue gila. Lah beli, tapi habis itu menyesal. Beli apa ya? Aku tuh kok ngopo, nah, kayak gitu. Itu tips untuk memanage keuangan kayak gitu. Kita bisa memilih kebutuhan mana dan keinginan itu mana. Mungkin di kondisi seperti ini kita bisa mengerim keinginan kita dulu, kita dahulukan kebutuhan kita gitu. Itu dari Mas Primana. Tadi ada bisnis apa Mas? Fotografer, mungkin ada Instagramnya. Foto saya ada IG-nya, bisa follow di mana_foto. Itu semua foto saya di situ, galeri foto apapun di situ semua. Terus untuk makanan ada di bakaranku, bakaran_kio, itu ada di Instagram juga. Suka bakaran-bakaran itu, tapi ini lagi stop karena mau saya update jadi wedangan Warmindo mungkin. Oh iya. Nanti. Terus kalau yang lain, sepatu itu nanti ada di mhs.store mhs.store.soc. Itu MHS Store, itu sepatu. Nanti next kalau Tuhan kasih jalan mau saya lebarin ke clothing, jadi nanti jadi MHS Cloth. Ada beberapa proyekan buat clothingan nanti, tapi masih ancang-ancang. Itu ya buat teman-teman mungkin yang cari sepatu terus lapar, dia ada bisnis di Kalau kuliner, mau foto buat Foto. eventnya, ya, buat pre-wedding, wedding, foto keluarga, bisa ya Mas ya, foto keluarga. foto keluarga, family time. Terus waktu olahraga pengen difoto, aku mah Olahraga. bakalan difoto, Nah. langsung mampir ke mana foto. Yes. Dilihat di situ, enggak apa ya, sahabat lah, harganya terjangkau ya Mas ya, Terjangkau. terjangkau. Itu masih underrated lah. Underrated dan pastinya kualitasnya luar biasa ya Mas ya. Lihat sendiri aja. Nanti Kalau kualitas, kalau aku yang ngomong kan nanti dikira tapi produknya dewe biar orang yang bilang. dilihat sendiri aja. Dilihat sendiri aja. Iya. Oke, itu saja perbincangan kita bagaimana cara kita mengatasi COVID, membuat kita bangkit lagi di masa-masa sulit terutama di bidang ekonomi. Tadi saya simpulkan dari Mas Primana ini seorang freelancer dan seorang wirausaha yang tadi mengalami keterpurukan ekonomi, di mana sebelumnya rame dan lain-lain ternyata down gitu, dan sekarang puji Tuhan bisa bangkit lagi. Itu banyak rame, foto rame, makanan rame, sepatu rame itu. Nah, itu tips yang pertama, itu kita harus bisa membuat peluang, menciptakan peluang kita sendiri, melihat peluang di sekeliling kita ya Mas ya. Terus yang kedua, kita harus berani ambil resiko. Yes. Sebesar apapun ketika kita mau mencoba, kita harus berani ambil resiko. Kita punya angan-angan tapi kita tidak berani mengambil resiko untuk gagal, berarti Anda gagal sebelum mencoba. Yang ketiga, cobalah dulu. Anda belajar kayak tutorial masak-masak tadi Mas ya. Siapa tahu kalian ada bakat di situ. Dari iseng-iseng malah menghasilkan cuan. Nah, itu dicoba aja, anti mainstream lah. Lakukan apa yang kalian sebelumnya tidak berani lakukan, sekarang lakukan. Itu siapa tahu keberhasilan kalian dan sumber rezeki kalian tuh di situ ya Mas ya. Mungkin itu saja dari perbincangan kami berdua pada saat ini dari gibah santuy kita. Gibah santuy ya, kita gibah sambil belajar hal yang positif di sini. Yes. Itu saja dan sampai jumpa di gibah santuy selanjutnya. Sudah tak